Bayangin, kalau aku bilang teknologi Wi-Fi dan Bluetooth yang kamu pakai setiap hari diciptakan oleh seorang bintang film Hollywood tahun 1940-an. Cantik, terkenal, dan jenius. Namanya Hedy Lamarr. Hedy lahir di Austria tahun ke-1914. Di usia 16 tahun, dia sudah membintangi film besar. Hollywood jatuh cinta pada wajah dan pesonanya. Tapi di balik kecantikannya, Hedy punya otak teknik yang luar biasa, sesuatu yang jarang diketahui publik. Dia pernah menikah dengan pengusaha senjata yang sering membawanya ke rapat militer rahasia. Dari sanalah Hedy belajar tentang teknologi persenjataan dan kelemahannya. Ketika Perang Dunia Kedua meletus, kapal-kapal sekutu sering diserang torpedo yang dikendalikan radio. Masalahnya, sinyal radio itu mudah sekali dijam oleh musuh. Pada suatu hari, Hedy bersama temannya George Antheil, yang seorang komposer, menemukan ide luar biasa untuk mengatasi kelemahan sinyal radio itu, yakni dengan frekuensi hopping. Mereka membuat sistem yang membuat sinyal berpindah-pindah frekuensi secara acak, sehingga musuh tidak bisa memblokir komunikasi. Bayangin, ini kayak ngobrol lewat walkie-talkie. Tapi setiap sepersekian detik, kamu pindah ke channel lain secara otomatis. Mustahil diikuti musuh. Sayangnya, pada saat itu Angkatan Laut AS menganggap ide Hedy terlalu rumit dan menyimpannya di laci selama bertahun-tahun. Teknologi ini baru dipakai puluhan tahun kemudian dan menjadi dasar dari Wi-Fi, Bluetooth, dan GPS. Hedy sendiri gak pernah mendapat bayaran atau penghargaan sewaktu hidupnya. Baru di akhir hayatnya, dunia akhirnya mengakui bintang film glamor ini adalah salah satu penemu paling berpengaruh dalam sejarah komunikasi modern. Tubuh wanita ini meninggal tahun 1951, tapi sel-selnya masih hidup sampai sekarang. Dan sel itu menyelamatkan jutaan nyawa di seluruh dunia. Namanya Henrietta Lacks. Henrietta Lacks adalah wanita kulit hitam miskin dari Amerika. Saat berusia 31 tahun, dia didiagnosis kanker leher rahim. Tanpa sepengetahuannya, dokter mengambil sampel sel dari tumornya, biasanya sel manusia. Mati setelah beberapa kali membelah, tapi sel Henrietta berbeda. Mereka terus membelah, tak pernah mati. Para ilmuwan menyebutnya HeLa cells, singkatan dari Henrietta Lacks. Sel ini menjadi kunci untuk penelitian medis, dari pembuatan vaksin polio, kemoterapi kanker, bahkan membantu pengembangan teknologi medis sampai riset HIV. Henrietta sendiri tidak pernah tahu sumbangan ilmiahnya, keluarganya pun baru tahu puluhan tahun kemudian, dan tidak pernah menerima bayaran. Hari ini, sel HeLa masih digunakan di laboratorium seluruh dunia. Henrietta Lacks adalah wanita yang secara diam-diam menjadi pahlawan medis. Dari budak yang dipaksa bertarung, sampai mati di arena. Jadi pemimpin 70.000 pemberontak yang bikin kekaisaran Romawi gemetar. Itu Spartacus. Dan dia nggak main-main. Sekitar tahun 73 sebelum Masehi, Spartacus adalah gladiator petarung budak yang hibur orang kaya Roma dengan darah dan kematian. Bersama puluhan gladiator lain, dia kabur dari sekolah gladiator di Capua, bawa senjata dapur, dan nyerbu gudang senjata. Yang awalnya cuma puluhan, berubah jadi puluhan ribu budak, petani miskin dan pemberontak yang mau bebas. Spartacus nggak cuma kuat, dia juga jenius taktik. Dia kalahin pasukan Roma berkali-kali, bahkan lawan legiun yang jauh lebih besar. Tapi Roma nggak tinggal diam. Tahun 71 sebelum Masehi, pasukan besar di bawah Croesus berhasil mengepung pemberontak. Pertempuran terakhir brutal, ribuan pemberontak tewas, dan ribuan lagi disalib di sepanjang jalan menuju Roma sebagai peringatan. Jangan pernah melawan. Spartacus mati di medan perang, tapi namanya jadi simbol perlawanan. Dari budak tanpa kebebasan, dia bikin kekaisaran Romawi ketakutan. Bahkan Roma yang legendaris butuh semua kekuatannya buat jatuhin satu orang ini. Lo pernah denger nggak? Di Jepang, zaman samurai dulu, pernah ada satu-satunya samurai berkulit hitam, namanya Yasuke. Dan kisahnya benar-benar kayak film. Tahun 1579, Yasuke datang ke Jepang bareng seorang misionaris Jesuit dari Afrika. Waktu itu, orang Jepang belum pernah lihat kulit hitam. Jadi pas dia muncul di Kyoto, orang-orang sampai heboh dan nyoba ngusap tangannya buat ngecek itu beneran warna kulit atau cuma cat. Berita soal dia sampai ke telinga Oda Nobunaga, salah satu panglima perang paling terkenal di Jepang. Nobunaga penasaran, ngajak ketemu, dan kaget bukan main. Selain tinggi besar, kabarnya hampir 190 cm, jauh di atas rata-rata orang Jepang. Waktu itu Yasuke juga kuat, jago bertarung, dan punya wibawa. Nobunaga
langsung angkat Yasuke jadi samurai, lengkap dengan rumah, pedang katana, dan status bangsawan. Yasuke ikut Nobunaga di banyak pertempuran besar, bahkan di saat-saat terakhir hidup sang panglima. Sayangnya, setelah Nobunaga gugur, catatan sejarah soal Yasuke nyaris hilang. Ada yang bilang dia kembali ke para misionaris, ada yang percaya dia tetap di Jepang, jadi legenda hidup. Yasuke membuktikan satu hal, asal lo punya kemampuan dan keberanian, lo bisa tembus batas budaya, ras, dan sejarah. Dan sampai hari ini, dia tetap dikenang sebagai samurai kulit hitam pertama dan satu-satunya di Jepang. Kalau hari ini kamu bisa nonton video ini dari HP, semua itu ada karena ada yang namanya internet. Nah, lo pernah bertanya nggak sih, emang siapa yang menciptakan internet? Internet ada karena dua bapak-bapak jenius, namanya Robert Kahn dan Vinton Cerf. Kisahnya nggak cuma soal teknologi, tapi tentang ide gila yang awalnya cuma dipakai militer. Tahun 1960-an, Amerika lagi perang dingin dengan Uni Soviet. Nah, sebagai dua negara berkekuatan nuklir, pemerintah Amerika takut kalau satu kota diserang nuklir, semua komunikasi bisa lumpuh. Dari sinilah lahir proyek ARPANET, semacam nenek moyang internet. Tapi masalahnya besar. Setiap komputer punya cara kerja berbeda, bahasa berbeda, bahkan nggak bisa saling kirim data. Disinilah masuk Robert Kahn, seorang insinyur dari DARPA. Dia punya ide, gimana kalau kita bikin satu bahasa universal yang semua komputer di dunia bisa pahami. Masalahnya, bikin bahasa universal itu bukan main-main. Lalu Kahn bertemu Vinton Cerf, dosen ilmu komputer di Stanford, yang juga jenius di bidang jaringan. Mereka berdua menciptakan TCP, atau IP protokol, yang ibaratnya paspor bagi data. Mau komputer besar, kecil, beda merek, beda negara. Kalau pakai TCP atau IP, komputer-komputer ini bisa saling mengenali dan ngobrol. Yang keren, mereka desain sistem ini supaya tidak bergantung pada satu pusat. Jadi kalau satu bagian jaringan hancur, data bisa cari jalan lain. Ini ide yang lahir dari ketakutan perang, tapi ternyata malah mengubah cara dunia berkomunikasi. Protokol TCP atau IP pertama kali diuji 1 Januari tahun 1983. Nah, itulah hari yang dianggap kelahiran internet. Dari situ, jaringan berkembang pesat dari universitas, perusahaan, sampai akhirnya publik bisa pakai. Bayangin, kalau Kahn dan Cerf nggak ketemu, atau ide mereka ditolak, mungkin kita masih pakai komputer kayak mesin ketik, dan nggak ada TikTok, Google, atau bahkan email. Robert Kahn dan Vinton Cerf mungkin nggak sepopuler Steve Jobs atau Elon Musk, tapi tanpa mereka, dunia digital nggak akan pernah ada. Dua orang, satu ide, dan miliaran koneksi yang mengubah cara manusia hidup, bekerja, dan mencintai.